Pemerintah menargetkan tidak ada lagi korban bencana di wilayah Sumatera yang harus bertahan di pengungsian saat bulan suci Ramadan. Untuk itu pemerintah terus melakukan percepatan terhadap pembangunan hunian bagi para korban bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pemerintah mengungkapkan alasan pemerintah yang tidak ingin melihat para korban bencana masih tinggal di tenda pengungsian saat Ramadan tiba. Salah satunya karena bulan Ramadan merupakan momentum penting bagi umat Islam untuk beribadah secara maksimal. Selain hunian, pemerintah juga memperhatikan sarana pendukung ibadah. Dodi menyebut pembangunan fasilitas air bersih menjadi prioritas, terutama untuk kebutuhan wudhu di masjid dan musola. Lalu bagaimana percepatan penyelesaian pembangunan rumah hunian bagi warga terdampak bencana? Kami akan langsung membahasnya untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan dua narasumber yang telah hadir bersama kami secara langsung maupun juga virtual. Yang pertama sudah ada Bapak Suprayoga Hadi yang merupakan Dewan Pembina IABI, yakni Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia. Selamat malam Pak Yoga. Selamat malam Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga. Kemudian juga telah bergabung bersama kami melalui virtual Brigjen Pol Purnawirawan Ari Laksmana Wijaya yang merupakan Ketua Harian Unsur Pengarah BNPB. Selamat malam Pak Ari. Sudah tersambung? Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ke Pak Ari terlebih dahulu. Pak Ari, kalau kita berbicara mengenai hunian yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk korban bencana di Sumatera, sejauh ini progresnya sudah seperti apa? Kalau kita berbicara hunian sementara, tentunya progresnya ini tergantung dengan wilayah masing-masing. Ya, kita tahu bahwa masing-masing wilayah, baik itu di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat memiliki karakteristik yang berbeda. Ya, kita tentunya tadi sudah disampaikan dari awal bagaimana hunian sementara atau istilahnya huntara tersebut bisa segera disiapkan untuk warga yang menjadi korban dari banjir dan longsor yang terjadi sebelumnya. Dan tentunya kita harapkan percepatan itu dalam rangka menghadapi bulan puasa, sehingga diharapkan pada saat bulan puasa itu mereka sudah bisa menempati tempat yang layak, gitu ya, tempat yang layak, termasuk bagaimana sebenarnya sebagian dari mereka itu mereka mengungsi di tempat-tempat yang fasilitas umum, ada yang di musola, kemudian ada gedung sekolah dan sebagainya. Ya. Diharapkan kalau mereka nanti bisa tinggal di hunian sementara, itu tempat-tempat umum tadi juga bisa berfungsi kembali normal seperti semula. Demikian, Mbak. Baik, informasinya Bapak saat ini berada di Agam, Sumatera Barat begitu ya. Kalau di Agam sendiri hunian yang sudah dibangun, Betul. Pak, mungkin boleh diinfokan kondisinya seperti apa dan juga progresnya, Pak Ari? Baik. Kalau kita hitung jumlah masyarakat yang terdampak, yang rumahnya rusak berat dan juga hanyut, ya karena bencana kemarin itu berjumlah 2.139 kepala keluarga. Jumlah ini cukup besar. Namun dari sebagian ini tidak semua mereka ada di tempat-tempat penampungan pengungsian. Ya. Sebagian dari mereka itu tinggal di rumah sanak famili. Nah, sedangkan yang kita rencanakan untuk dibangunkan hunian sementara atau huntara itu berjumlah 437 unit atau hunian, berarti untuk 437 kepala keluarga yang tersebar di 5 kabupaten. Saat ini sudah selesai sebanyak 127 dari 437. Nah, kita mengejar target, insya Allah paling tidak akhir Januari atau menjelang puasa yang diperkirakan adalah tanggal 17 Februari 2026, mereka semua sudah masuk ke hunian sementara sehingga mereka benar-benar dapat melaksanakan ibadah puasa dengan tenang. Itu Baik. Jumlah yang ada di Agam. Baik, saya ke Pak Yoga. Pak Yoga, kalau kita lihat target di bulan Ramadan ini artinya kurang dari 1 bulan, begitu ya. Dengan adanya data-data dan juga progres yang Anda melihat seberapa realistis ini untuk bisa tercapai? Melihat dari progres yang sekarang ada di lapangan dan pendataan juga sangat baik sekarang. Contohnya berapa yang akan pindah ke huntara, berapa yang kemudian akan tinggal di sanak famili, seperti tadi yang disampaikan Pak Ari, itu semua sudah terdata, jadi sudah by name by address. Dan itu kelihatan sekali bahwa kita memang fokus pada upaya kita untuk mempercepat, paling nggak dalam 1 bulan ini benar-benar bisa tuntas lah ya pembangunan huntaranya. Dan lokasinya memang tidak terlalu sulit karena diupayakan yang dekat lah
dengan lokasi bencananya dalam hal ini, karena toh masih sementara. Tapi kalau dilihat dari progres yang terjadi, belum lagi ditambah dengan tidak hanya BNPB loh sekarang, karena ada dari Danantara dan sebagainya. Jadi kelihatannya dukungan dari berbagai pihak untuk percepatan pembangunan Huntara ini, kita kelihatannya optimis ini bisa diselesaikan sebelum masuk Ramadan dalam hal ini. Sehingga tadi disampaikan Pak Ari, kita harapkan pada masuk Ramadan sudah selesai semua untuk menempati Huntaranya untuk itu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini tentunya, tapi sebelumnya kita ikuti terlebih dahulu konferensi pers langsung dari Gedung KPK Jakarta, pemirsa, berkaitan dengan pemeriksaan Bupati Pati Jawa Tengah berikut ini. Saudara IM, Kades Gadu, Kecamatan Gunung Bungkal, Saudara YY, Kades Tambak Sari, Kecamatan Pati Kota, kemudian Saudara PRA, selaku Kades Sumampir, Kecamatan Pati Kota, Saudara AG, Kades Selungkep, Kecamatan Kayen, dan Saudara Zion, Kades Arumanis, Kecamatan Jaken. 8 orang tersebut. Selanjutnya Saudara YON, selaku Kades Karangrowo, Kecamatan Jaken, dan Saudara Zion, selaku Kades Arumanis, Kecamatan Jaken, menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk menginstruksikan pengumpulan uang dari para caperdes, ya, calon perangkat desa. Tuh. Berdasarkan arahan SDW, YON dan Zion kemudian menetapkan tarif sebesar 165 juta sampai 225 juta untuk setiap calon perangkat desa. Nah, jadi setiap perangkat desa itu dimintai antara 165 sampai dengan 225 juta untuk mendaftar ya. Kemudian besaran tarif tersebut sudah di-markup oleh YON dan Zion dari sebelumnya 125 juta sampai dengan 150 juta. Nah, dari awalnya saudara SDW itu dengan saudara YON dan Zion dan yang lainnya yang tim 8 itu 125 sampai 150. Tetapi kemudian oleh di lapangan oleh saudara YON dan Zion ini. Ya baik, saya kembali ke Pak Yoga ya, setelah tadi sempat ada informasi dari Gedung KPK begitu, berkaitan dengan percepatan fokus pemerintah agar masyarakat terdampak bencana ini bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri maupun juga Ramadan tidak lagi di pengungsian tetapi juga di hunian sementara begitu. Sebenarnya percepatan ini apakah ada resiko tersendiri Anda melihatnya? Percepatan ini mau nggak mau memang harus dilakukan. Tidak hanya dalam konteks humanitarian ya, dalam konteks kemanusiaan kita memang harus menyelesaikan ini semua. Tapi ini memang karena sudah masa fase transisi ya, dari darurat yang sudah tuntas, transisi kepada pemulihan. Nah, pemulihan itu sendiri kan kita lihat dalam konteks yang mungkin dalam 3 tahun ke depan. Tapi transisi ini memang mau tidak mau kita harus siapkan semuanya dalam hal ini. Dan benar-benar harus well plan. Ya, seperti contohnya nanti Huntara kan pasti sementara itu. Kemudian mereka harus pindah ke Huntap. Nah, Huntap saat ini pemerintah juga sedang menyiapkan yang namanya rencana induk yang disusun oleh Bappenas bersama Kementerian Lembaga terkait. Dan rencana induk itu nantinya akan menjadi semacam satu guidelines bagaimana kita memulihkan wilayah yang tadinya terkena dampak bencana untuk menjadi, sekarang kan istilahnya adalah build back the region better, safer and sustainable. Jadi kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana kita bisa memastikan bahwa lokasi pembangunan nanti Huntap maupun infrastruktur yang nanti akan dibangun kembali itu benar-benar di lokasi yang lebih aman. Nah, yang lebih aman maupun juga lebih sustainable ya, lebih berkelanjutan dalam hal ini. Jadi memang kita harus hati-hati untuk merencanakan ini semua. Dan sekarang sedang dilakukan dan segera dalam 1 bulan ini juga rencana ini mudah-mudahan sudah bisa dituntaskan. Oke, keamanan menjadi nomor 1. Nanti kita juga meminta tanggapan dengan Pak Ari ya, termasuk juga untuk apa saja langkah yang diprioritaskan oleh BNPB sejauh ini. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi.